Apa aja tips sukses menjadi reseller dengan modal yang minim? Apa aja sih resiko, ketika kita menjadi reseller? Tips sukses jadi reseller paling utama tuh tekun gitu, karena kita Mhm. adalah orang yang, anggap ya kita belum mampu jualan gitu, dari mampu nggak mampu itu kan, prosesnya hanya dengan tekun gitu, dikasih ilmu langsung konsisten praktek gitu, dikasih materi dipraktekin dan segala macam. Itu kalau tipsnya. Kalau resikonya mungkin Eee, sebenarnya minim banget sih resikonya karena reseller juga nggak harus nyetok, tapi ketika kita nyetok, mungkin udah levelnya agen atau distributor, resikonya mungkin di stok ketika, si brand owner ini memberikan, apa namanya, semacam target gitu. Jadi bulan ini harus capai target ini, jadi harus belanja, bulan depan target lagi, tapi ternyata stoknya numpuk nih gitu. Nah mungkin itu di situ resikonya. Tips kalau untuk menjadi reseller yang sukses, kalau saya cuma satu, kuatin dulu mindset sama mentalnya, itu udah yang nomor satu gitu. Karena mau sebagus apapun produknya, mau seberapa banyak kita punya modal, tapi kalau mindset dan mental kita nggak siap menjadi seorang pebisnis, maka ya itu akan wasting time, buang-buang waktu gitu. Jadi kuatin dulu mental sama mindsetnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, resiko menjadi reseller, saya lebih suka menyebutnya bukan resiko ya, tapi mungkin kekurangan ketika kita memutuskan untuk menjadi reseller. Sebetulnya kalau jadi reseller itu dikit banget kekurangannya, karena kita tidak terbebani apa-apa, gitu. Tidak terbebani apa-apa dalam arti, kita bikin produk juga enggak gitu ya kan. PR-nya adalah, bagaimana kita bisa mengedukasi customer, bagaimana kita bisa, eee, apa itu namanya, menyampaikan kepada customer bahwa produk yang kita jual itu bagus gitu. Karena kalau menjadi reseller itu mau seberapa banyak dan seberapa sedikit penghasilan yang mau kita capai, yaitu tergantung dari kitanya gitu. Jadi komitmen, persisten dan konsisten. Sudah itu sih kalau kalau dari saya. Gimana sih ini, tips-tips untuk memilih, endorser yang tepat? Zaman sekarang itu kan emang eranya digital banget ya, media Mhm. sosial. Emang kita sebagai kayak pelaku bisnis emang harus bisa nih kayak manfaatin semua tools-tools yang ada di social media. Jadi jangan sampai, apa ya, kayak, cuman ngelihat, ibaratnya kalau jualan zaman sekarang tuh kalau misalnya pandemi gini kan orang nggak bisa datang ke toko atau kayak gimana, jadi kita nggak bisa jualan kan ya. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin secara spesifik ngomongin tentang endorsement, ini tuh sebenarnya udah mulai banyak loh di 2021, 2020 juga sih, kayak udah banyak nggak sih kayak, sosial media baru yang sebenarnya tuh bikin banyak peluang baru juga gitu. Misalnya kayak TikTok. Nah, kalau misalnya di TikTok sendiri, jenis endorsement yang dia pakai sama jenis endorsement yang kita pakai di Instagram tuh beda gitu. Jadi kalian gimana nih mau nyari, organik, customer lewat TikTok atau Instagram, kalian harus paham dulu nih jenis, market yang atau pasar yang ada di sana. Misalnya di Instagram nih, orang-orang juga sebenarnya udah mulai bosen nih cara-cara endorsement-nya beberapa selebgram kan sebenarnya kan agak agak stagnan ya gitu-gitu aja ya. Dan ingat kayak misalnya kita mau apa nih, ngepromosiin atau kayak nge-endorse produk kita let's say Gamis Syar'i gitu. Tapi kita nge-endorse ke orang yang salah, yang emang orang-orang tuh nggak nge-follow atau ngerasa, "Gue nge-follow nih orang bukan karena dia, apa, baju syar'inya," gitu loh. Jadi orang nge-follow dia kayak misalnya dia anak motor gitu. Bukan anak yang fashionable gitu, bukan anak yang emang interest di fashion gitu. Jadi emang kalau mau endorse itu juga nggak bisa asal-asalan. Dan zaman sekarang juga ada banyak kok aplikasi kayak Marketing Hub, terus kayak apa ya, pentos.com itu tuh bisa ngecek kayak engagement rate, dari, influencer tersebut gitu. Jadi kayak seberapa besar sih kayak engagement orang itu gitu. Jadi engagement tuh apa sih? Jadi engagement tuh dihitung berdasarkan sama like, comment, sama followers dia gitu. Jadi followers-nya banyak bisa jadi kan beli, gitu loh. Jadi jangan sampai tertipu nih guys. Jadi kayak bisa jadi followersnya banyak nih, tapi kok yang komen dikit ya? Atau nggak kayak nge-view IGTV-nya dikit ya? Itu bisa jadi beli, kayak gitu. Karena zaman sekarang tuh ibaratnya kan semua orang udah bisa jadi selebgram nih. Jadi hati-hati juga kalau pilih selebgram, jadi jangan asal-asalan. Mhm. Kalau saya sih coba dicermati dari dua hal. Satu, coba dilihat apakah influencer atau selebgram yang dipilih itu sesuai dengan buyer persona atau sesuai dengan target market dari produk kita. Itu yang pertama. Jadi sesuaikan dulu karena tidak semua produk itu butuh untuk menggunakan influencer atau selebgram. Jadi yang pertama lihat dulu kebutuhannya, yang kedua kemudian sesuaikan dengan buyer persona atau target market dari produk kita. Terus yang ketiga lihat dari postingannya. Postingannya dalam arti
bisa dilihat dari siapa yang nge-like, siapa yang komen, kemudian cara dia memposting seperti apa, cara dia berinteraksi di media sosial dengan fansnya mungkin atau dengan audiensnya itu seperti apa. Kemudian engagement rates-nya itu kayak gimana. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan. Yang terpenting kalau bagi saya nomor 2 sih. Jadi apakah influencer atau selebgram tersebut sesuai dengan buyer persona atau target market dari produk kita. Itu yang harus diketahui lebih dulu. Ada tipsnya sih, coba bangun branding sendiri deh. Coba kita sendiri yang jadi influencer untuk produk kita, karena itu biasanya jauh lebih meyakinkan untuk orang yang melihatnya gitu. Misalnya saya mencoba mempresentasikan produk saya sendiri dengan membangun personal branding, itu biasanya engagement-nya lebih kuat gitu. Biasanya orang lebih tertarik ke Al-Wafanya itu ya karena tertarik dengan postingan-postingan saya, misalnya dengan apa yang saya bawakan. Jadi ketika teman-teman mungkin belum punya budget yang cukup untuk bayar selebgram atau influencer, coba bangun personal branding sendiri gitu dengan menjadi influencer untuk produk kita sendiri. Kalau kita sebagai calon reseller, gimana, apa aja sih yang harus diperhatikan ketika kita mau memilih brand yang mau dijual? Gimana cara kita bisa mendeteksi, oh sepertinya brand ini nih komunitasnya benar-benar di-maintain oleh ownernya dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana sih jadi reseller yang proaktif di komunitas itu supaya sukses? Mungkin pertama sesuaikan dengan passion ya. Maksudnya ketika kita melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan minat kita itu kan biasanya lebih dapat feel-nya. Lalu yang kedua bisa dilihat dari aktivitas brand tersebut gitu. Ada nggak sih aktivitas yang bisa membangun kita tidak hanya kita bisa jualan aja, tapi diberikan motivasi itu untuk bertumbuh gitu, untuk menjadi seseorang yang lebih bermanfaat. Ada nggak dia punya program-program atau kegiatan-kegiatan yang tujuannya itu untuk membentuk karakter si reseller ini supaya dia punya mindset yang lebih bagus, misalnya seperti itu. Bisa dikepoin kan dari sosial medianya, dia punya program apa aja, atau mungkin bisa juga langsung interaksi sama owner ataupun CS-nya, apa aja nih program di brand-nya gitu. Misalnya kalau di Al-Wafa kita ada program pembinaan tentunya, kemudian kita juga ada kegiatan inspiring room atau seperti sebuah komunitas yang kita membahas materi-materi kekinian yang bukan jualan gitu, tapi pengayaan diri, misalnya tentang bagaimana kita lebih bisa mendekat kepada Allah, misalnya atau materi parenting, pokoknya sesuai dengan si target marketnya tadi. Kalau Al-Wafa kan itu ibu-ibu ya, rata-rata ibu-ibu. Nah, jadi kita ngangkat tema-tema yang sesuai dengan yang disukai ibu-ibu tersebut. Nah, jadi yang paling penting selain pembinaan juga dia bisa membuat saya nggak sih secara aktualisasi diri gitu, berkembang nggak sih ketika kita bersama brand ini, seperti itu. Terlibat aktif ya, harus lebih terlibat aktif. Kemudian ketika ada program ya tentunya harus diikutin, karena kadang gini ya, kelemahannya kalau misalnya di kami itu ibu-ibu itu kan banyak yang nggak sempat ya, banyak yang alasannya tuh ada anak apa segala macam gitu. Nah itu kan sebenarnya hanya tentang manajemen waktunya, bisa nggak dia membagi waktunya gitu. Nah jadi mungkin ketika mau jadi reseller yang sukses atau reseller yang proaktif, pertama mindsetnya, yang kedua manajemen waktunya itu diperbaiki gitu. Jadi harus bisa membagi waktu mana untuk mengurus keluarga, mengurus jualan dan lain sebagainya. Mungkin itu. Memang kita harus terlibat di produk yang bersangkutan yang kita pilih. Biasanya ketika seorang reseller itu mau pilih produk, itu biasanya ada feel-nya gitu. Ada apa ya? Kayak ada kliknya itu biasanya itu muncul gitu. Nah, habis itu kepoin aja. Bisa dikepoin di media sosialnya atau bisa DM nanya langsung ke customer service-nya, itu juga bisa. Tapi emang harus dikepoin. Gitu. Nanti kalau sudah muncul rasa kliknya ya lanjut ke proses selanjutnya sih silakan gitu ya. Kemudian kalau untuk mau jadi reseller yang menonjol, tentunya balik lagi kepada reseller yang bersangkutan. Strong why-nya itu kan harus ketemu dulu. Alasan terkuat kenapa sih kok dia mau jadi reseller gitu.
alasan terkuat kenapa kok dia memilih untuk mendapatkan penghasilan dari menjadi seorang reseller. Itu harus kepegang dulu gitu. Strong why-nya harus kepegang. Kemudian yang kedua yaitu mental sama mindset-nya tadi gitu. Jadi ada strong why-nya, ada mental sama mindset-nya. 3 ini kalau ini nggak kepegang ya dia nggak akan bisa menonjol mau di komunitas manapun gitu ya. Karena itu yang membuat seorang reseller untuk bisa berani tampil gitu, bisa berani tampil, untuk bisa berani bertumbuh dan berkembang. Apa saja nih yang sebaiknya perlu diperhatikan dalam membuat website usaha fashion? Apakah sebaiknya menyediakan fitur untuk melakukan pemesanan? Kalau fungsi websitenya itu untuk online shop itu untuk apa sih selain untuk melakukan pemesanan seperti itu? Sebenarnya emang bener sih, website itu emang agak sulit kalau buat kamu pemula. Karena emang ibaratnya salah satu bentuk kita manfaatin tools di social media kan dengan manfaatin DM, terus naruh kayak link WA kita di bio gitu tuh kan. Sebenarnya WA tuh ada plus minusnya sih. Kalau misalnya WA let's say lebih personal aja gitu cara kita komunikasi sama customer langsung, atau emang kita menaruh ke marketplace juga bisa kayak gitu. Tapi sebenarnya penting nggak sih? Penting aja sih kayak gitu. Enaknya kalau misalnya kita punya kayak website sendiri lebih kayak apa ya, terpusat aja gitu database-nya. Jadi kita bisa kayak punya sistem yang nge-track apa ya, orderan langsung, udah kita shipping atau belum, udah bayar apa belum, nggak perlu kita follow up gitu loh. Jadi kayak ibaratnya sistemnya udah akan langsung nge-follow up secara otomatis kayak gitu. Menurut aku tuh enaknya kayak gitu sih. Dan emang banyak sih brand-brand yang aku lihat di Indonesia yang udah besar, mereka emang langsung fokusnya jualannya via, kalau nggak di marketplace, dia udah fokusnya jualan di website kayak gitu. Karena emang lebih enak dan lebih rapih nggak sih kayak gitu. Apalagi kalau misalnya brandnya udah gede, jadi kalau setiap open order tuh kayak yang masuk ribuan chat. Kalau via WhatsApp kan nggak ini ya, nggak fair lah gitu ibaratnya. Kadang kayak yang chat bawah-bawah tuh ketumpuk apa gimana. Jadi kalau misalnya pakai website ya udah gitu. Open order jam 8, jam 8.15 habis ya udah gitu. Itu yang ngurus itu udah kayak sistem langsung kayak gitu. Itu enaknya sih. Dan emang maintenance punya website pun juga nggak gampang gitu. Jadi kayak harus ada beberapa biaya maintenance-nya. Mungkin kita harus nge-hire kayak orang IT dan segala macam gitu. Jadi itu kembali lagi ke kondisi bisnis kita masing-masing. Kalau menurut aku website bagus sih, tergantung juga dari model bisnisnya mau seperti apa. Kalau B2B bagus pakai website, tapi kalau B2C apalagi yang untuk pemula mungkin lebih baik platform sosial media atau platform sosial media atau platform media pesan ya. Platform distribusi konten macam kayak YouTube, kayak TikTok itu bisa dipergunakan. Karena kalau bagi pemula ya sosial media Anda yaitu adalah alat promosi Anda gitu. Media pesan Anda yaitu adalah alat promosi Anda gitu. Karena untuk pemula bikin website juga kadang kita ada beberapa yang terbentur dengan sejumlah nominal karena tidak semua dibarengi dengan kemampuan untuk membuat website gitu ya. Nah, kalau di tempat kami kebetulan karena kami ada sistem integrasi web yang kita develop sendiri. Jadi memang kita nggak pakai aplikasi tertentu tapi memang kami mendevelop sendiri sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Jadi bisa lebih agile gitu. Tapi kalau secara overall penggunaan website oke sih, terutama kalau untuk yang B2B ya. Pertama, website itu menambah menaikkan brand kita, jadi menambah trust gitu. Jadi ketika orang kepo, oh udah ada websitenya nih, berarti ya memang bukan website. Kadang kan orang suka curiga ini penipu nggak ya all shop-nya gitu. Ini nggak ya aku tipu nggak nanti kalau belajar di sini. Karena kalau sosial media aja kan gampang buatnya. Tapi kalau dia udah develop website tuh pasti dia sudah ngeluarin budget dan dia serius gitu. Nah kalau untuk kalau yang mungkin lebih besar lagi seperti Mbak Diana bilang tadi yang memang butuh tambahan tenaga daripada nambah-nambah CS lebih banyak, mungkin dengan website lebih mudah gitu, dan bisa lebih sistematis dan kapan aja bisa dilakukan. Jadi, kalau di Alwafa sendiri itu lebih untuk ke brandingnya aja gitu. Jadi ketika orang cari Alwafa, oh ada di websitenya, tapi tidak bisa belanja di situ karena kita juga nggak fokus ke customer, tetapi ada sistem terintegrasi untuk reseller untuk belanja itu udah ada websitenya, jadi bisa langsung terotomatisasi gitu. Tergantung kebutuhan bisnisnya lagi ya.